Selamat sore, kita bertemu kembali. Pada sore hari ini kita akan mendengarkan sebagian daripada pesan Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sore hari yang indah ini. Kami percaya kalau Engkau sudah memberkati kami sampai selama seminggu ini, itu karena kebaikan Tuhan semata-mata. Tuhan Yesus yang baik, kami siap untuk mendengarkan sebagian daripada pesan Tuhan. Berbicaralah Tuhan Yesus, sehingga kami boleh semakin dikuatkan, khususnya menghadapi hari-hari yang semakin sukar ini. Urapi hamba secara khusus Tuhan, bukan karena kuat gagah, bukan karena kelebihan, tapi karena anugerah Tuhan semata-mata, aku boleh melayani pada sore hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dalam nama kami mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, haleluya. Kita akan masuk dalam 2 Timotius 4, ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ini adalah perkataan dari hamba Tuhan yang bernama Paulus yang dipakai Tuhan begitu luar biasa. Dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir. Kalau kita membaca kisah ini, apa yang kita dapat dari pesan Tuhan? Ternyata tidak semua orang nanti bisa mencapai garis akhir, hanya sebagian saja yang mencapai. Kalau kita mau jujur, yakinkah kita bisa mencapai garis akhir? Yang jadi pertanyaan, bagaimana untuk mencapai garis akhir? Apa hanya sekedar karena kita seorang hamba Tuhan, seorang yang luar biasa dipakai, seorang yang penuh dengan urapan? No, bukan itu yang menyebabkan kita bisa sampai pada garis akhir. Tapi apa? Ya, untuk mencapai garis akhir, apa syaratnya? Syaratnya tidak susah, saudaraku. Ini syarat yang diberikan oleh Tuhan Yesus langsung kepada setiap kita pada sore hari ini. Matius 10 ayat 22 dikatakan, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ternyata untuk mencapai garis akhir, kita harus menjadi orang-orang dalam posisi dalam golongan yang bertahan. Artinya apa? Kalau kita tidak bertahan, kita tidak akan selamat. Kalau kita tidak selamat, jangan harap kita bisa mencapai garis akhir. Kalau dikatakan dalam firman Tuhan, akan banyak orang-orang Kristen yang tidak bertahan. Bahkan kalau kita lihat di Yohanes 6 ayat 66, di mana dikatakan nanti, Yohanes 6 ayat 66 adalah satu-satunya angka 666 dalam Alkitab yang menandakan angka daripada manusia, yaitu angka antikris. Kita lihat, Yohanes 6 ayat 66, di masa akhir nanti, di masa sukar nanti apa yang terjadi? Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Bukan hanya orang biasa-biasa yang mengundurkan diri, bukan hanya jemaat biasa-biasa, tapi orang-orang yang mengaku murid Tuhan pun, hamba-hamba Tuhan nanti akan banyak mengundurkan diri. Kenapa? Karena tidak bisa bertahan. Kenapa tidak bisa bertahan? Karena menghadapi masa sukar yang semakin mengerikan. Bagaimana dengan kita? Maukah kita untuk bisa bertahan? Karena hanya ini satu-satunya jalan. Tidak ada option yang lain, saudaraku. Kalau engkau tidak bertahan, engkau tidak akan selamat. Kalau kita tidak bertahan, kita tidak akan sampai kepada garis akhir dan tidak akan menerima mahkota kebenaran daripada Allah. Ada lima posisi orang Kristen yang suka tidak suka harus menjadi milik dari setiap kita kalau kita mau bertahan di akhir zaman. Yang pertama kita buka posisi yang bagaimana? Yohanes 1 ayat 12 ya. Ini posisi pertama kalau engkau mau bisa bertahan di masa sukar, di masa yang semakin tidak menentu ini. Yang pertama Yohanes 1 ayat 12 dikatakan apa? Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Luar biasa. Dikatakan kepada setiap orang yang percaya. Tidak ada dikatakan hanya kepada orang-orang tertentu, kepada hamba Tuhan tertentu, no. Tapi kepada setiap orang yang mau percaya kepada Allah, maka kita diberi kuasa sebagai anak-anaknya. Luar biasa. Bukan sekedar menjadi anak presiden, bukan sekedar menjadi anak-anak selebritis atau siapapun manusianya. Ya itu ada terbatasan. Tapi kalau kita menjadi anak Allah, ini luar biasa. Berarti apa saudaraku? Kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Apa yang Bapa kita punya, kita akan miliki. Kuasa apa yang Allah punya, kita akan miliki. Ini bukti dari orang yang menjadi anak-anak Allah. Dan ini sudah diberikan kepada setiap kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Luar biasa. Untuk kita menjadi anak Allah, yang jelas kita juga harus punya DNA Allah, betul? Artinya apa? Like father, like son. Itu pepatah dunia. Kalau kita menjadi anak Allah, kita juga harus punya banyak karakter Allah. Betul? Apa bukti dari anak Allah? Kita buka Matius 5 ayat 9. Ini adalah perkataan Yesus ya, khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. That's it. Tanpa membawa damai dalam lingkunganmu, tanpa membawa damai dalam keluargamu, dalam pelayananmu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, jangan harap engkau disebut sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah bukan sekedar karena engkau Kristen dari mulai lahir, bukan sekedar karena engkau hamba Tuhan, bukan karena sekedar engkau tahu firman Tuhan, bukan sekedar karena engkau sekolah teologi. No, anak Allah adalah orang yang membawa dampak dalam sekelilingnya. Membawa dampak apa? Dampak damai. Yesus yang mengatakan harus membawa damai.
Bagaimana dengan kita? Apa yang selama ini kau bawa dalam kehidupan lingkunganmu? Kalau engkau hanya sebagai provokator dimanapun engkau berada, engkau bukan anak-anak Allah. Maaf saudaraku. Kita lihat, ini ada buktinya. Bahkan sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Dua orang yang punya posisi yang luar biasa, tapi tidak jadi jaminan mereka menjadi provokator dalam satu pelayanan yang luar biasa. Bilangan 12, ayat 1 sampai dengan 3. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Saudaraku, perhatikan ayat ini baik-baik. Waktu engkau menjadi provokator dalam lingkunganmu, engkau mungkin mengomongi hamba Tuhanmu, mungkin engkau mengomongi pimpinanmu, mungkin engkau mengomongi orang-orang yang tidak kau sukai, atau apa saja yang kau lakukan sehingga membuat suasana keruh. Itu dikatakan Allah mendengar. Jangan sembarangan saudaraku. Kalau engkau menjadi anak damai, berusaha membawa suasana damai dimanapun engkau berada. Tapi kalau engkau membuat suasana semakin keruh, suasana semakin runcing, suasana semakin heboh, suasana semakin panas, itu bukan anak Allah. Jangan harap engkau bisa bertahan di akhir zaman, karena engkau bukan ahli waris kerajaan Allah. Iblis tidak suka dengan predikat anak damai. Karena itu kita lihat, di mana-mana iblis suka memberikan celah untuk setiap anak Tuhan dalam keadaan ribut. Apa yang paling membuat orang Kristen banyak susah untuk menjadi anak damai? Karena mempertahankan hak, betul? Dia merasa haknya sudah cukup kuat. Dia merasa harga dirinya sangat tinggi. Dia merasa dia sudah sangat benar. Dia merasa itu adalah hak mutlak dia. Akibatnya apa? Mereka siap untuk berperang. Mereka siap untuk ribut. Mereka siap untuk berkelahi. Hanya demi mempertahankan hal-hal seperti ini. Saudaraku, kalau engkau punya karakter tidak mau melepaskan hak. Kalau engkau punya karakter tidak mau menjadi damai dimanapun engkau berada. Jangan harap engkau menjadi anak Allah. Jangan harap Tuhan akan memberikan warisan yang luar biasa dalam